Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Ibu Ririn di pelajaran geografi. Kali ini kita akan belajar tentang materi yang sangat menarik dan juga berkaitan dengan film favorit kalian, yaitu Ice Age. Siapa yang suka masih nonton ulang film kartun Ice Age? Nah, kalau kalian ingat-ingat di film Ice Age itu ada cuplikan-cuplikan adegan di mana terjadi perubahan yang sangat ekstrim terjadi di permukaan bumi. Nah, itu dikaji loh sama orang geografi yang akan kita pelajari hari ini, berkaitan juga dengan adegan-adegan atau cuplikan-cuplikan yang berada di film tersebut. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tenaga tektonik. Nah, ini nih si biang onornya nih yang bikin kenapa permukaan bumi begitu berubah drastis dari waktu ke waktu, yang ilustrasinya bisa kalian lihat lagi di film Ice Age itu. Nah, pembelajaran kali ini kompetensi dasarnya adalah menganalisis dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan dengan indikator memahami proses tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Oke ya, bisa kita mulai? Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, Ibu pengen menampilkan sedikit video. Nah, kalau kalian amati nih, nah video ini adalah ilustrasi bumi. Oke. Nah, ternyata lapisan yang ada di perut bumi itu seperti ini. Di bagian intinya terdapat bagian yang sangat panas yang dia selalu berputar. Kenapa berputar? Karena cairan panas ini memiliki perbedaan suhu udara. Nah, di dalamnya terjadi arus. Nah, arus ini kalau kalian amati di dalam gambar atau video ini adalah bergerak, terus bergerak sehingga munculnya aliran-aliran. Ini adalah zona subduksi. Nah, jadi zona subduksi adalah zona pertempuran antara dua lempeng. Ketika dua lempeng tektonik dia bertemu, maka ketika terjadi perbedaan berat jenis akan ada salah satu yang kekeh gitu, tetap menerobos ke sampai bagian dalam atau inti bumi, sehingga mengakibatkan permukaan lempeng yang ada di sini harusnya dia terus ke sini nih, tapi karena dia menang, dia akhirnya menyusup ke bawah untuk mencari celah supaya dia, ya karena dia ditekan juga gitu, lempeng-lempeng di antara permukaan bumi itu kan semuanya dinamis nih, saling bergerak. Nah, karena digesek sana sini didorong, otomatis dia akan menunjam. Nah, menunjam ke bagian inti bumi sehingga memunculkan retakan-retakan yang ada di sini nih. Retakan-retakan yang ada di lempeng sebelahnya ini membuat retakan-retakan baru yang menjadi jalur-jalur baru antara cairan panas yang ada di bawahnya ini, sehingga dia akan terdorong ke atas. Kenapa terdorong? Karena ya dia sudah nggak kuat lagi di dalam sini, dia tertekan oleh lapisan yang baru masuk ini. Dia mau nggak mau harus merilis diri, dia harus melarikan diri kemana? Ya kemanapun yang ada celahnya. Nah, celah-celah ini yang menjadi jalur-jalur gunung api baru. Kalau kalian lihat di sini, gunung api ini berlapis-lapis karena lapisan pertama awalnya cuma retakan kecil, membeku nih, kemudian ada retakan lagi, keluar lagi, kemudian membeku, keluar lagi, membeku, seterusnya sehingga membuat volcano yang baru yang semakin tinggi dan berlapis-lapis. Karena di sini dapur magmanya dia nggak berhenti, terus didesak. Kemudian di sini juga ternyata ada retakan karena sekali lagi pergerakan antar lempeng ini mengakibatkan zona subduksi penuh dengan retakan. Di sini juga ada ya, sehingga cairan panas yang ada di perut bumi dia akan mencari celah untuk kabur
kembali dia ke atas mencari keluar ke permukaan bumi yang lebih dingin daripada tempat huniannya yang di sini, dia adem kemudian membeku gitu deh. Kemudian ada desakan lagi, dia menunjam lagi ke bawah, dia akan tetap mencoba ke atas gitu, mencoba lagi menimbulkan gunung baru gitu ya. Nah, arus-arus konveksi ini dia tidak akan berhenti ya selama semua yang ada di dalam perut bumi ini tetap kondisinya seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari atas, akibat dari zona subduksi ini, kalau kalian lihat nih, lempeng yang ini mendesak sini, lempeng di sini juga dia berdesakan, sehingga menimbulkan jalur-jalur baru. Di sini nih yang ada dari retakan-retakan, dia akan menimbulkan deretan gunung api baru. Salah satunya seperti yang ada di negara kita di Indonesia. Nih, seperti yang di sini nih. Persis seperti itu. Itu adalah proses kelahiran volcano atau gunung api baru yang dalam satu deretan ini akibat pergerakan lempeng tektonik. Oke, ini jika dilihat dari atas. Nah, ketika ketika lempeng ini dia saling bergerak, otomatis muncul fenomena-fenomena baru selain banyaknya deretan gunung api tadi, kemudian munculnya palung laut nih. Ibaratnya palung itu adalah cekungan yang ada di dasar laut. Ini yang menandakan pertemuan batas lempeng. Jadi lempeng sebelah kiri dengan lempeng sebelah kanan, nah batas pertemuannya itu yang ada di sini. Varian tentang palung laut ini menandakan bahwa pernah terjadi aktivitas tektonisme di sini atau mungkin sedang berlangsung proses tektonisme yang belum berhenti. Yang jelas batas-batas ini, patahan-patahan ini membuat daerah di sekitarnya itu lebih cekung kayak gini, menjadi palung. Palung Mariana adalah salah satu palung yang disebabkan oleh tektonisme. Palung Mariana adalah palung terdalam yang ada di dunia. Ini akibat yang ini tadi. Karena dia yang ada di dalam perut bumi melesak ke atas, dia menimbulkan gunung-gunung api yang baru. Begitu dia bergeser terus, nih palungnya akan terus ada. Sama juga yang ada sebelah kanan nih, Sumatera dan deretan-deretan gunung apinya juga seperti itu proses terbentuknya. Nah, kalau kita lihat melalui peta Pulau Sumatera, seperti ini bentuknya, maka sebenarnya terlihat, nah kita hubungkan dengan satu garis lurus. Ini adalah garis deretan gunung api. Ketika gunung api ini dihubungkan, ternyata mereka satu garis lurus karena mereka ini merupakan salah satu garis retakan yang muncul akibat adanya zona subduksi tadi. Kita lihat daerah-daerah mana saja yang dilalui oleh istilahnya adalah ring of fire, cincin api, deretan gunung api yang berada di Indonesia. Mulai dari ujung barat sampai ke Padang, Bengkulu, dan seterusnya merupakan daerah-daerah yang subur sih memang, cuma rawan dengan bencana vulkanisme dan tektonisme. Jadi kalau dosen ibu pernah bilang ya bahwa Indonesia ini adalah Pulau Sumatera salah satu contohnya merupakan daerah yang sangat kacau secara tektonisme. Artinya banyak sekali retakan-retakan, patahan-patahan yang sangat labil. Guncangan sedikit saja dia akan menimbulkan dampak begitu banyaknya berentet, berurutan hingga ke daerah-daerah yang dilalui sama persis dengan jalurnya tadi. Jadi dari ujung sampai ke ujung dia akan terus berdampak. Masalahnya adalah skalanya itu bisa bervariasi. Semoga meskipun daerah ini sebenarnya secara tektonis memiliki potensi yang membahayakan, tetapi dapat kita antisipasi melalui mitigasi bencana. Nah, dari tampilan ini apa yang bisa kalian tangkap? Oke. Adanya pergerakan lempel bisa mengakibatkan yang namanya
seisma atau gempa ini akhirnya dari pusat pergerakan lempeng ini tadi dia akan menimbulkan pusat gempa di sini, tapi dia akan memberikan dampak yang itu luas. Tidak hanya secara vertikal, tapi juga horizontal ke daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Apalagi jika daerahnya merupakan daerah-daerah yang banyak sekali patahan atau lipatan, sehingga potongan-potongan lempeng ini tadi semuanya jadi ikut goyang. Jadi ikut merasakan gempa dengan skala yang cukup lumayan besar. Seperti ini ilustrasinya. Ketika dua lempeng bertemu, memang sih pasti bertemunya juga nggak yang terlalu ekstrim gitu tadi ya. Dia deket-deket aja, mungkin 1 tahun itu 1 senti gitu ya gerakannya gitu ya. Nggak yang cepet-cepet banget. Tetapi ketika dia melakukan ini secara terus-menerus dalam ratusan ribuan tahun, maka akan terjadi titik jenuh. Di mana dua lempeng ini dia akan tidak tahan lagi untuk menahan guncangan sehingga munculnya yang disebut seisme atau gempa bumi. Dan yang jadi rawan seisme atau gempa bumi adalah daerah yang berada dekat sekali dengan daerah tumbukan lempeng. Oke. Nah, apa itu yang dimaksud dengan gerak epirogenetik? Gerak epirogenetik adalah gerak yang berupa pergeseran lapis perak bumi yang relatif lambat dan berlangsung dalam waktu yang lama, serta meliputi daerah yang sangat luas. Kalau kalian amati ilustrasi yang ada di sebelah kiri, ini adalah epirogenetik negatif, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah epirogenetik yang positif. Permukaan laut seolah-olah naik kalau yang positif, padahal yang bergerak itu adalah daratannya, dia yang bergerak turun. Kenapa dia bisa bergerak turun? Banyak sekali faktor. Kemudian yang misalnya untuk gerak epirogenetik yang negatif, permukaan laut seolah-olah turun, padahal yang naik ini adalah daratannya. Ya bisa, ini terjadi dan banyak sekali fenomena-fenomena yang terlihat mata, meskipun diperlukan waktu ribuan bahkan jutaan tahun untuk melihat dampaknya secara langsung. Nah, yang dimaksud dengan lipatan. Lipatan itu adalah suatu bentuk kulit bumi yang berbentuk lipatan, seperti ketika kalian melipat baju. Gimana sih kalau lipat baju? Berarti baju itu kan dia elastis ya, bisa dibentuk. Nah, sama dengan permukaan bumi, kulit bumi itu juga bisa seperti itu, dia elastis. Nah, proses lipatan itu bermacam-macam sesuai dengan gaya yang bekerja terhadap lempeng-lempeng atau kulit permukaan bumi tersebut. Oke, seperti yang kalian lihat di sebelah kanan. Proses lipatan bervariasi tergantung dari arah dan besarnya gaya, dan juga dengan karakteristik kulit permukaan bumi tersebut. Apabila dia sangat elastis, tentu bentuk lipatannya lebih bervariasi. Nah, kalau patahan ini adalah nama lainnya adalah crust. Yang paling sering ini adalah yang kita lihat berbentuk graben. Kalau kalian lihat di sini, jadi awalnya mereka adalah satu kesatuan yang utuh, terjadi penurunan salah satu dari patahan tersebut sampai ke bawah, sehingga seolah-olah mereka ini berada di cekungan. Padahal sebenarnya yang kuning ini sama tingginya dengan yang kanan dan juga yang kiri. Akan tetapi karena terjadi penurunan, maka di bagian tengah ini seolah-olah dia merupakan benda yang berbeda atau umurnya berbeda dengan yang ada di sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Oke, satu lagi video untuk kalian. Untuk memahami apa-apa itu tektonisme dan bagaimana dampaknya terhadap dinamika yang ada di bumi. Kalau kalian
amati, sebenarnya planet Bumi merupakan planet yang istimewa di antara planet-planet yang lain karena memiliki kehidupan. Nah, ternyata dinamisme kehidupan yang ada di bumi tidak bisa terlepas dari proses tektonisme. Kenapa? Sekali lagi semua yang ini yang kalian lihat di sini merupakan hasil dari proses tektonisme, pergerakan lempeng, patahan, lipatan, ada graben, kemudian semua penampakan dari baik itu gurun pasir, kemudian sabana, kemudian misalnya adalah deretan pegunungan, semuanya itu adalah proses yang tidak instan, proses yang sangat lama, proses yang bertahap yang dialami oleh permukaan bumi akibat pergerakan lempeng. Semua kehidupan yang ada di permukaan bumi, baik yang berada di daratan maupun yang ada di lautan, semuanya itu merupakan efek akhir dari pergerakan lempeng tektonisme. Apabila bumi tidak mengalami pergerakan lempeng atau tidak ada aktivitas tektonisme sama sekali, maka perubahan yang ada di permukaan bumi tidak terlalu berjalan secara drastis sehingga stuck gitu-gitu aja. Tetapi karena ada proses tektonisme yang sangat dinamis, mengubah semua tatanan yang ada di permukaan bumi, mengubah bentuk benua kita, mengubah pulau-pulau yang ada, pulau-pulau yang awalnya nggak ada kemudian jadi ada, atau mungkin pulau yang sudah ada tiba-tiba hilang karena mengalami penurunan, patahan, dan seterusnya. Semua perubahan itu diakibatkan oleh proses tektonisme. Dan terdampak termasuk kita manusia yang ada di dalamnya. Jadi penting sekali untuk mempelajari tektonisme. Apa pentingnya belajar tektonisme, Bu? Ya ini tadi, tektonisme apabila kita memahami prosesnya, penyebabnya, dampaknya akan membawa dampak positif besar bagi kita orang geografi untuk bersikap. Nanti misalnya kita berkunjung suatu daerah dengan karakteristik tektonismenya berbeda dengan daerah asal kita, kita bisa langsung beradaptasi. Oh misalnya saya dapat beasiswa ke Jepang gitu ya. Di sana banyak sekali aktivitas tektonisme yang mungkin berbeda dengan yang ada di Indonesia. Apa yang harus saya lakukan? Potensi bahaya apa yang kemungkinan dialami oleh orang-orang yang tinggal di Jepang? Saya harus seperti apa? Kemudian bagaimana karakteristik tanahnya, hewannya, bahkan karakteristik manusianya semuanya akan terdampak. Aku harus bagaimana? Itulah pentingnya belajar tentang tektonisme. Semoga ilmu yang sudah Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.